Dialog Interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dalam Dialog Interaktif Ramadan, persembahan Radio Al-Sinta bersama UHAMKA kerjasama. Dan tentunya di pagi hari ini saya senang sekali Dedi Ramadhani akan menemani Anda dalam suasana Ramadan, tentunya di suasana mungkin juga bersiap untuk santap sahur ya, atau mempersiapkan segala sesuatunya sebelum nanti santap sahur. Gimana kabar Anda? Mudah-mudahan kabarnya sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita tetap bisa mempersiapkan dengan sesuatunya, dengan asupan spirit ya, atau asupan perbincangan kita di pagi hari ini. Semoga kita akan jadi lebih baik ke depannya. Nah, kali ini kita punya tema menarik ya, yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan ini kita lihat sebagai momentum juga ya, apalagi di bulan Ramadan ini momentum untuk meningkatkan ihsan dalam lingkungan profesi juga. Mungkin ada yang ingin berdialog atau juga mungkin pengen ngobrol, berbincang, atau mungkin bertanya juga seputar pembahasan kita di pagi hari ini. Silakan nanti Anda bisa bergabung di 0215869000 atau juga pesan singkat WA juga SMS 0811806543. Kali ini kita sudah tersambung ya dengan Pak Muhammad Dwi Fajri, Wakil Dekan 4 FKIP UHAMKA. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Pak Fajri, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Pak Dedi Ramadhani, alhamdulillah sehat. Sehat ya, Ya, alhamdulillah. Nah, ya. kita jumpa lagi di bulan Ramadan kesekian kalinya ya Pak Fajri ya. Ya. Baik, Pak Fajri, ini kita juga tadi sempat saya sudah di awal sedikit mungkin menyampaikan bahwa dalam sebuah momentum Ramadan ini kan kita bisa meningkatkan ihsan, apalagi dalam lingkungan profesi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal makna bekerja dalam Islam itu seperti apa nih Pak Fajri? Iya, terima kasih Pak Dedi atau Mas Dedi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha nabiyya ba'da. Pak Dedi dan para pendengar Al-Sinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan tema ya, Ramadan sebagai momentum meningkatkan ihsan dalam lingkungan profesi ya. Ada pertanyaan pertama dari Pak Dedi, ini apa sebenarnya makna bekerja dalam Islam? Ya, yang pertama ya, dalam Islam itu apa yang disebut dengan bekerja secara umum diartikan sebagai amal ya, atau bahasa Indonesianya ya perbuatan atau pekerjaan ya. Nah, apa yang disebut dengan pekerjaan dalam Islam itu bisa bermakna dua ya, Pak, bahwa bekerja itu ya bekerja saja, aktivitas yang bersifat duniawi saja. Ya. Jadi orang bekerja untuk meraih sesuatu, ya, tidak dapat apa-apa, dia tidak dapat pahala kecuali yang dia dapatkan ya apa yang dia tuju ya, materinya saja. Nah, itu. Atau dua, bekerja dalam Islam itu bisa bermakna ibadah ya, bisa bermakna ibadah. Maksudnya apa? Dia bisa bermakna aktivitasnya itu dapat dunia sekaligus akhirat, dapat materi sekaligus pahala. Ya, sekaligus pahala. Karena apa? Karena niatnya. Ada kaidah itu ya. An-niyatu tufarriqu bainal adah wal ibadah. Jadi niat itu akan menjadi pembeda ya. Niat itu akan membedakan antara seseorang itu sedang melakukan ibadah atau sekedar aktivitas biasa saja. Nah, jadi bekerja dalam Islam itu akan menjadi pahala kalau diniatkan sebagai ibadah. Dia memulai dengan bismillah, dia mau melakukan aktivitas karena mencari ridha Allah, dia melakukan aktivitas dan percaya bahwa apa yang dilakukan itu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kalau kita masuk ke dalam tujuan utama hadirnya manusia, maka seluruh aktivitasnya adalah aktivitas ibadah, termasuk juga bekerja kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aktivitasnya Pak Dedi ini aktivitas ibadah jadinya. Iya. Ya kan? Ini kan seolah-olah seperti tidak ada hubungannya sama Allah ini Pak Dedi ini kan. Apalagi namanya Pak Dedi Ramadhani, Ramadhani. Aktivitas mewawancara ya, berdialog gitu kan seolah kan kayak duniawi saja. Padahal ketika dilakukan pertama ya karena Allah, dan dilakukan untuk memfasilitasi pencerahan kepada Allah, maka dia jadi ibadah. Nah, itu hal yang harus diperhatikan oleh kita ya. Nah, cuman profesinya atau aktivitasnya yang semacam apa sehingga menjadi ibadah, nah ini kan juga harus kita ketahui ya. Jadi semua aktivitas yang diridhoi oleh Allah, ya diridhoi oleh Allah, maka kalau niatnya sudah karena Allah, insya Allah jadi ibadah ya dalam Islam itu. Tapi kalau ada aktivitas yang tidak diridhoi ya, fasilitasi maksiat, ini tidak jadi ibadah walaupun pakai bismillah gitu kan. Gitu Pak Dedi. Iya. Ya. Nah, kalau kita bicara soal niatnya, ini kan niat kan selalu setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang niatnya itu karena ibadah, karena Allah gitu ya. Itu yang paling umum, paling baik gitu ya. Dan bagaimana sebenarnya kalau kita bicara soal niat itu ternyata seiring dengan berjalannya waktu ternyata ada hal-hal yang katakanlah ya mengganggu atau katakanlah merubah esensi misalkan. Nah, bagaimana sebenarnya biar kita tetap istiqomah, kita tetap berada niatnya karena Allah, bukan karena hal yang lain, meneguhkan hati dan pikiran kita dan tenaga kita untuk tetap berada di niat yang sebenarnya, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, ini pertanyaan nyambung dengan tadi ihsan tadi ya. Jadi memang orang itu bisa dari awal ya, dari niat sampai ke ujung setiap praktek itu bisa jadi terjaga ya dalam bingkai spiritual ya, dalam bingkai karena Allah. Tapi bisa jadi di tengah jalan ada berkelok dia ya, menyimpang, itu bisa jadi. Nah, penyimpangan ini karena apa? Bisa jadi karena memang kita dalam melakukan aktivitas ya tidak membangun relasi lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, atau menjauh ya. Kita niatnya kita bekerja ya, bekerja. Tapi kan ada aktivitas 5 waktu, ada aktivitas ibadah yang kemudian kita lalaikan gitu ya. Itu membuat kita itu lupa. Itu sebabnya kenapa sholat itu misalnya kalau kita pahami lagi ya, salah satunya itu kenapa sholat 5 waktu ya, supaya kita itu terus ingat ya, pagi sebelum sudah bangun kita langsung diminta sholat subuh kan, gitu ya. Kemudian nanti siang ada banyak aktivitas tapi kita diminta sholat zuhur ya, dan begitu pula asar ya. Itu kan rangkaian aktivitas sholat yang memberi kesadaran bagi kita tentang sesibuk apapun kita harus tetap melakukan aktivitas yang membangun relasi vertikal ya kepada Allah, supaya kita itu nggak lupa akan kehadiran kita, termasuk di dalamnya bahkan ketika sesibuk apapun kita diminta untuk tetap beribadah kepada Allah itu. Nah, niat kita itu jadi terjaga itu kan. Jadi kalau kita dalam aktivitas melupakan aktivitas yang inti kayak sholat itu misalnya, nah kita pelan-pelan itu jadi menjauh. Nah, karena itu dipastikan ya kita itu istilahnya bergaul dengan orang yang membantu kita untuk juga dekat ya kepada Allah, sehingga kita itu bisa istiqomah, bisa terus dalam kelurusan niat. Nah, termasuk di dalamnya puasa ini. Nah, jadi tema kita itu kan ihsan. Ihsan itu secara umum dasarnya kan pernyataan atau hadis dari Rasulullah SAW itu ya.
anta abudallaha ka'annaka tarahu wa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau melakukan aktivitas ibadah seolah-olah engkau melihat Allah. Gini deh. Tapi seandainya engkau merasa tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, engkau yakin sesungguhnya dia melihat. Nah, ihsan itu artinya apa? Selalu merasa dalam keterjagaan, kesadaran akan Allah ya ada dalam setiap aktivitas kita ini, ya, aktivitas kita ini, sehingga apa? Kita tidak menyimpang, ya, kita tidak melenceng, ya, tidak melenceng. Jadi apa aktivitas yang melenceng dalam profesi kita, pekerjaan kita, ya, kita tidak jujur, kita tidak sungguh-sungguh, ya. Kita misalnya kita itu terhindar dari misalnya kalau yang tidak yang melenceng itu ya korupsi misalnya, manipulasi anggaran kalau kita ada di lembaga-lembaga yang hubungannya dengan keuangan misalnya, ya kayak gitu, atau bolos ya, gitu ya, gitu. Nah itu kita akan terhindar karena apa? Karena kita merasa bahwa Allah itu mengawasi kita secara melekat. Jadi kalau sudah ada semacam ini, insya Allah kan akan bagus ya seluruh profesi kita, seluruh aktivitas kita, apapun ya, apapun, sehingga ihsan ini akan melahirkan kebaikan, ya, akan melahirkan kebaikan bagi kita dalam segala aktivitas kita, ya. Itu Pak Dedi. Nah ini kan selanjutnya ya, kalau kita bicara soal puasa ini kan tentu adalah suatu kondisi bahwa kita menahan lah ya, atau mungkin katakanlah memastikan bahwa puasa dengan kerjaan kita ini benar-benar saling menunjang. Itu bagaimana caranya? Artinya kalau tadi ibadah sholat, kemudian puasa, kemudian sedekah dan ibadah-ibadah lainnya itu bagaimana sebenarnya agar kondisi kita yang sedang bekerja ini tidak mengalami hambatan, atau tadi memastikan bahwa ini akan tetap berada di jalurnya itu bagaimana? Menghadirkan nuansa yang seperti apa? Apakah memang perlu ada sebuah lingkungan yang benar-benar kita jaga, pikiran kita harusnya bagaimana mengkondisikannya? Iya, jadi apa sebenarnya salah satu jiwa dari puasa itu kan kita harus tahu apa sebenarnya jiwa dari sebuah aktivitas atau pekerjaan itu, kita harus tahu kan, sehingga kita bisa mengkoneksikan, kita bisa menghubungkan antara keduanya. Bekerja itu melahirkan bekerja itu membutuhkan kejujuran. Puasa itu menghadirkan kejujuran, kan itu ya, jadi sehingga orang yang puasanya bagus ya bekerjanya insya Allah kan bagus. Nah, itu disitulah koneksinya itu. Jadi orang yang puasanya bagus, ya, yang ditandai dengan penghadiran kejujuran, maka dia akan berdampak positif bagi aktivitasnya, ya, bagi aktivitasnya. Karena kan puasa itu yang tahu betul itu ya kita sama Allah kan. Kita kan nggak bisa berpura-pura puasa, ya, nggak bisa berpura-pura puasa. Kita pura-pura lemes gitu ya, padahal kita baru makan, baru minum kan, itu ya, itu nggak bisa. Jujur itu juga dalam bekerja juga kan nggak bisa. Kita itu berpura-pura jujur. Nah itu puasa itu sebenarnya masuk ke dalam inti diri kita itu, inti diri kita itu. Maka orang yang terlatih dalam sebulan seharusnya gitu ya, seharusnya itu akan muncul sifat jujur yang itu juga dibutuhkan dalam bekerja. Ini kan pertanyaannya, kenapa bisa ada orang berpuasa tapi juga tidak jujur, gitu ya. Itu kenapa ya? Itu di Islam itu ada dua hal ya. Ada media belajarnya puasa, ya.
tapi ada ada momentum praktek, bukan media, ada momentum belajarnya, momentum mengecasnya gitu ya. Tapi juga ada momentum menggunakan hasil casannya itu, kan hasil casannya itu. Nah, ya dipastikan betul ada selain di awal tadi juga ada sistem ya di Islam ada sistem ya, sistem hukum ya, sistem hukum. Jadi nggak bisa juga hanya mengandalkan apa namanya pada saat melaksanakan puasanya, tapi juga harus ada sistem. Nah, gitu ya. Jadi aturan-aturan tentang tidak boleh menipu, ya, tidak boleh memanipulasi anggaran, tidak boleh, ada kedisiplinan di situ. Jadi puasa memang bisa mengasah, gitu ya. Jadi kemudian dia bisa saja gagal karena realitas. Maka di Islam itu puasa menghadirkan kesadaran ihsan, tapi juga setelah puasa juga ada sistem yang dibuat untuk memastikan bahwa orang itu tidak bertentangan dengan sistem ya, sistem hukum inilah kira-kira begitu ya. Nah itu jadi kesadaran dan keadaan ya itu harus diciptakan secara baik gitu, Pak Dedi ya. Tapi secara umum kan alhamdulillah ya, lebih banyak orang jujurnya sebenarnya di lingkungan orang-orang yang berpuasa. Ada yang melenceng itu ada gitu kan, tapi memang begitulah. Jadi berita buruk itu memang lebih mudah tersebar dibanding berita baik. Jadi kalau ada berita orang jujur itu nggak jadi berita itu. Kalau ada orang korupsi ya itu yang jadi berita. Iya, gitu. Iya. Iya. Ya. Nah, ini pertanyaan menariknya adalah gini ya Pak Fajri. Artinya bagaimana sih seseorang yang tadi ya, kalau kita sudah punya sistem, sudah punya perencanaan, kemudian tadi didukung dengan lingkungan yang mensupport. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menilai puasa kita ini sudah baik. Nah, artinya bagaimana agar kita sendiri mendapat manfaatnya dan orang pun juga mendapatkan hasilnya juga dari apa yang kita tadi kita bentuk, kita buat sistemnya ini. Bagaimana nilai kualitas puasa kita ini, apalagi di lingkungan kerja begitu, Pak Fajri? Ya, pertama kalau ngomong atau bincang-bincang normatifnya kan bagaimana menilai itu, yang tahu betul kan kita ya. Kita tahu puasa kita benar atau tidak kan kita gitu ya. Nah karena itu kita harus selalu melakukan introspeksi ya. Jadi kalau kita hitung ini, kita ini berapa kali sudah berpuasa gitu ya. Jadi kalau ada orang yang usianya 40 tahun, 50 tahun lah misalnya ya, itu kan minimal misalnya sudah usia 10 sudah berpuasa. Jadi 40 tahun kali 30 berarti sudah 1.200 kali puasa ya. Kok masih korupsi kan gitu ya. Kok masih korupsi itu. Ini yang salah itu korupsi puasanya atau korupsi yang salah itu apa istilahnya, yang salahnya itu puasanya yang gagal atau apa gitu kan ya. Nah ini disinilah kemudian Allah itu kan mengingatkan kita ya, bahwa kadangkala kita itu suka apa istilahnya, saya kok lupa itu ya. Jadi untung saja masih puasa ya. Untung saja dia masih puasa, sehingga yang di korupsi itu segitu gitu. Kalau nggak puasa lebih parah lagi kan, kira-kira gitu kan sebenarnya kan. Jadi sudah berpuasa aja dia masih melakukan korupsi, apalagi tidak. Itu artinya apa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi sudah buta berarti ya, sudah buta mata hati orang-orang yang sudah diminta puasa masih juga korupsi, sudah diminta sholat masih juga korupsi ya, sudah dibuat sistem masih juga korupsi ya. Sudah itu apa namanya? Berarti memang pola pikirnya sudah tidak bagus, pola pikirnya sudah
rusak, sudah kacau gitu. Maka kemudian kan kalau dalam Islam ya sudah, kalau udah diingatkan sudah, ya sudah dididik sudah, diingatkan sudah, dibuat sistem hukum sudah, masih juga membangkang, masih juga ingkar pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya berarti nanti saya sudah di pengadilan akhirat saja, karena perangkat di Islam itu sudah begitu banyak untuk memastikan orang menjadi baik, ya, dijanjikan surga kan sudah, pada dia orang berpuasa dijanjikan surga, dibalas oleh Allah langsung sudah, masih ditambah lagi dengan ancaman neraka gitu kan. Itu kok kita masih juga melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya sudah, nah kira-kira gitu ya. Jadi bagi kita itu yang penting usaha sungguh-sungguh, kemudian kalau ternyata aktivitas ibadah kita atau aktivitas ibadah orang lain itu nggak juga mengantarkan dia pada kebaikan, nah sudah, itu namanya juga usaha, kan kira-kira begitu, ya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita bicara simpelnya begitu, tapi di Islam itu kan nggak boleh berhenti untuk terus mengajak. Nah, disitulah aktivitas dakwah gitu kan. Jadi seperti sekarang ini Radio Alsinta ini ngapain sih, kan kira-kira kan gitu ya. Ya ini dalam rangka berdakwah, ya, dalam rangka berdakwah. Jadi meskipun sudah ada upaya masih juga belum, itu nggak boleh menyerah. Maka di Islam itu diajarkan untuk tetap optimis, ya, optimis. Tidak boleh berputus asa. Jadi meskipun besok itu mau kiamat, di Islam itu kan gitu ya, itu tetap kalau kita mau nanam pohon ya tanam aja gitu. Jadi nggak mesti besok kiamat ya kita nggak usah nanam pohon, sia-sia, nggak ada. Nah, dalam Al-Quran disebut oleh ta'asu mirrahillah, ya, jangan engkau berputus dari rahmat Allah. Bahkan ketika di ujung setiap aktivitas kita yang kayaknya mau mengantarkan pada kegagalan, itu kita diminta untuk tetap berusaha, karena di Islam itu tidak boleh menyerah, usaha saja. Masalah berhasil atau tidak itu dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak Dedi. Ya, ini menarik soalnya di momentum Ramadan atau juga puasa ini ya, banyak sekali ya tantangan atau mungkin godaan gitu ya Pak Ustadz ya. Artinya kadangkala kita juga dalam hati ya, kita sudah berusaha, kita sudah melakukan upaya untuk jangan sampai jatuh lah ya di lingkungan atau kondisi yang tadi yang mudah korupsi, suka bohong, memanipulasi dan segala macam. Nah, di saat kita sudah menyadari hal itu, bahwa bagaimana langkah-langkahnya selanjutnya? Apakah doa kemudian itu cukup untuk bisa atau mengembalikan tadi ya? Kadang-kala semangat kita ini suka kendor di tengah-tengah. Apakah doa itu juga mampu juga bisa nge-booster lagi, atau juga bagaimana lah Allah itu akhirnya membangkitkan kita lagi, menyemangati kita lagi, itu bagaimana caranya? Iya, jadi itu namanya semangat ya, turun naik itu normal saja. Tokoh-tokoh bangsa ya, tokoh-tokoh umat Islam ini juga kan begitu ya, dalam perjalanan dakwahnya itu juga kadang-kadang juga mengalami pasang surut. Jadi itu sesuatu yang normal. Jadi orang itu turun imannya itu normal, ya. Jadi turun semangat itu normal, karena memang manusia. Manusia itu kan kadang-kadang nyerempet ke malaikat gitu kan, bener terus ya. Kadang-kadang nyerempet juga ke iblis kan, kadang-kadang salah gitu ya. Memang manusia demikian ya. Jadi al-imanu yazid wa yanqus, ya. Iman itu bertambah dan berkurang. Fajaddidu imanakum, maka perbaharuilah terus iman. Jadi bagaimana supaya kita tetap dalam keterjagaan ya, begitu ya Pak Dedi tadi ya, tetap dalam keterjagaan agar kita lurus gitu ya. Itu tadi ar-rajulu ibnu bi'atih ya. Salah satu upaya adalah dengan memastikan kita ada di lingkungan yang baik kan gitu. Kemudian
yang kedua juga ini nggak berurutan ya, harus apa tadi itu, bagaimana ngebooster itu ya. Ya, doa itu ya salah satu caranya ya, salah satu caranya ya kita ngadu saja sama ya Allah, saya ini sudah berusaha ya. Ya kalau bahasa manusianya itu gini, ya Allah saya ini sudah berusaha, saya sudah melakukan aktivitas yang sebaik-baiknya, tapi kok keadaan masih belum ada perubahan gitu, kok masih gitu-gitu aja perubahan gitu. Ya Allah, kok masih gini-gini aja ya Allah, kan gitu ya. Nah, beri saya semangat ya Allah, kan gitu ya. Beri saya semangat ya Allah. Saya percaya pertolonganmu pasti datang ya Allah gitu. Tapi saya harus mengakui dengan jujur ya Allah bahwa saya kadang-kadang surut kan gitu. Itu dalam sejarah upaya-upaya untuk menegakkan kebaikan itu nampak ya, nampak gitu ya. Misalnya kan kalau di Muhammadiyah itu, kalau kita nonton film Sang Pencerah Pak Dedi ya, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hampir sudah berencana pergi dari tempatnya ya, karena lingkungannya itu lingkungan yang kayaknya tidak tepat untuk dirinya kan gitu. Tapi ternyata itu ada orang-orang sekitar dia yang membantu dia gitu ya, membantu dia untuk sudahlah jangan pergi gitu loh. Ada yang menjaga di situ. Penting ya doa tetap, tapi juga penting ada di lingkungan baik, penting saling memotivasi ya. Dalam surat Al-Asr itu kan disebut tawasau bil haq, tawasau bis sabr ya, saling menasehati ya dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi terus mengingatkan kebaikan pada orang bahwa ini aktivitas baik, tapi juga terus mengingatkan bahwa aktivitas baik itu tidak selalu menghasilkan yang baik dengan cepat, tapi juga harus ada kesabaran gitu kan. Ujian bagi kita itu kan ujian tetap berupaya untuk istiqomah dalam menyeru kebaikan sebagai penyeru kebaikan, dan juga diuji juga dengan daya tahan kita, apakah kita akan tetap di sana ya melakukan aktivitas itu, atau kita akan pergi kabur, kita udahlah saya sudah berupaya ya Allah, enggak berubah-ubah juga keadaan, enggak bisa gitu ya. Kita harus tetap aja dalam situ, di dalam aktivitas itu. Nah itu sabar juga begitu ya, sambil kemudian terus tadi ngebooster dengan doa sama Allah, ya Allah ini saya sudah berupaya, nah gitu ya. Saya percaya bahwa Engkau pasti akan membantu saya. Nah, ada optimisme di situ. Nah doa itu adalah momentum bagi kita untuk berdialog dengan Allah dan mengasah diri kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika kita tetap terus mengadu kepada Allah. Sehingga orang-orang yang ini Pak Dedi, orang-orang yang kuat di jalan dakwah itu ya karena ada hubungan sama Allah itu kan. Dia kalau bahasa apanya tuh hatinya tuh terkoneksi terus kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Sehingga dia ya sudahlah, misalnya kalaupun ada yang narik-narik ke kiri kan dia tetap bergantung kepada Allah itu. Nah disitulah doa menjadi tetap penting kan gitu ya. Nah ini ada pertanyaan juga nih, menarik juga nih dari Bu Reno terkait dengan bagaimana kalau kita dalam posisi nih, katanya kita sudah berupaya ya, ada salah satu teman kita orang terdekat katanya begitu ya, orang terdekat sudah kita ingatkan, tapi ternyata beliau masih tetap melakukan hal-hal yang katakanlah dilarang dalam agama. Dalam hal ini mungkin hal-hal yang mungkin tidak diperbolehkan lah begitu ya, Pak Fajri ya. Kira-kira apa saran nih katanya agar kita bisa membantu dan sekaligus bisa menjadi ladang pahala, ladang amal juga katanya. Silakan. Ya kita itu memang ya hidup itu ya selalu ujian. Hidup itu selalu ujian ya. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak diuji. Ya, orang biasa diuji, tokoh bangsa diuji, orang yang paham agama diuji, orang yang pemahaman keagamannya terbatas juga diuji.
Ya. Jadi materi ujiannya tergantung kelasnya, tergantung posisinya, gitu ya. Jadi kalau materi ujiannya berat ya pahalanya besar, materi ujiannya ringan ya pahalanya ringan gitu loh kalau kita bicara tentang pahala itu. Ya. Jadi pertama tentu tugas kita tugas kita adalah mengingatkan, mengingatkan. Itu poinnya itu. Jadi jangan sampai ada orang melakukan maksiat kita tidak ingatkan, kita cuekkan. Berarti kita itu nggak tanggung jawab ya. Berarti kita itu nggak pro pada kebaikan. Gitu. Ya. Itu satu. Jadi harus tetap milih jalan mengingatkan. Itu satu. Kemudian kedua, untuk mengingatkan ini memang kan butuh tadi ya, butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran untuk sekali lagi mengingatkan, nah, gitu ya. Nah, tapi kalau udah sekali diingatkan, 2 kali diingatkan, 3 kali diingatkan, pilihannya itu kita introspeksi, kan? Introspeksi. Jangan-jangan kita ini cara mengingatnya nggak bagus, mengingatkannya nggak bagus, kan gitu ya. Jangan-jangan kan gitu. Karena kan semua orang itu punya potensi untuk baik. Nah, cuman lingkungannya itu berempati pada keadaannya atau tidak. Itulah kemudian bagi para penyeru kebaikan itu harus belajar tentang orang, kan, tentang objek yang sedang diajak untuk ke arah yang baik itu. Manusia itu unik gitu kan, nggak semua cara yang baik itu baik bagi semua orang kan gitu kan. Ada yang diajak dengan misalnya Mas, ini sampean kalau nanti begini maka sampai nanti dapat hadiah di akhirat misalnya kan. Ada yang dirayu dengan surga, dia menghindari maksiat kan. Tapi ada yang Mas sampai emang tahan gitu ya. Memang sampean tahan kalau kemudian melakukan maksiat begitu di neraka nanti, tahan sampean. Ada orang yang berbeda. Jadi ada yang harus dirayu, ada yang harus diancam kan gitu ya. Nah, jadi harus tetap mengajak kebaikan, tapi caranya dalam Al-Quran itu kalau nggak tarhib gitu ya, kalau nggak ancaman ya apa itu rayuan yang positif ya, rayuan yang baik. Kalau nggak surga ya neraka misalnya kayak gitu kan. Nah, ada lagi orang yang misalnya yang diajak sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, tapi 3 kali bisa. Nah, di situ jadi kita pastikan harus tahu orangnya ya, untuk mengatakan bahwa kita sesungguhnya memang mengajak dia itu sungguh-sungguh, bukan sambil lalu gitu, bukan sambil lalu ya. Nah, di situ. Nah, kalau kita itu pada posisi sebagai orang biasa kan itu. Tapi kalau kita berposisi sebagai orang yang punya otoritas, kita punya jabatan tertentu, caranya beda lagi. Gitu. Atau kalau kita orang biasa berhadapan dengan orang yang yang berkuasa, itu beda lagi caranya. Atau mungkin atasan kita beda lagi gitu ya. Iya, beda lagi. Jadi kita dengan setara beda, dengan atasan beda. Tapi pengalaman itu kan ada di masa Rasulullah kan. Ada di masa para nabi kan. Kita ini berhadapan dengan orang yang melakukan kemaksiatan, kejahatan itu semacam Firaun atau bagaimana? Kan gitu kan. Cara menghadapi orang semacam Firaun, belajarlah pada Musa kan gitu. Nah, kalau kita posisinya sebagai orang yang punya kedudukan tertentu, ya belajarlah kepada Sulaiman kan gitu ya. Tapi Sulaiman punya posisi ya, kemudian dia berdakwah kepada orang yang punya posisi juga kan, kayak gitu. Nah, di situ perlu ada kecerdasan. Jadi tidak cukup sekedar mau melakukan ajakan kebaikan, tapi cara mengajak kebaikan juga harus smart ya, harus cerdas berdasarkan situasi dan objek yang atau sasaran yang hendak kita ajak. Nah, itu nanti jadi kasus per kasus jadinya Pak Deddy kan. Nah, kira-kira gitu, karena yang dihadapi manusia itu unik sekali. Jadi maka harus paham latar belakangnya bagaimana kan, psikologisnya bagaimana, ya budayanya bagaimana. Karena menyeru kebaikan itu ya harus sesuai dengan keadaan ya. Khatibun nas ala qudrati aqulihim. Jadi ajaklah bicara manusia, masuk di dalamnya ngajak kebaikan itu tergantung pada kadar akalnya ya, kadar akalnya. Jadi ngajak kebaikan
ke orang-orang biasa ya jangan di seminar gitu ya. Tapi ngajak kebaikan kepada orang-orang yang biasa seminar ya di seminar memang. Begitu Pak Deddy. Karena biar lebih gampang gitu ya memberikan penjelasannya ya. Nah, itu mudah-mudahan menjawab ya Bu Reno ya. Kemudian ada juga Bu Tuti yang mau bertanya juga nih. Seharusnya bagaimana ya dalam kita bekerja itu kan kadangkala ada kondisi yang belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Nah, langkah untuk bisa kita yang paling dekat, apakah harus juga bisa memahami bahwa perbedaan itu akhirnya memang kita tidak bisa paksakan. Nah, itu tahapnya bagaimana Pak Ustadz katanya, agar kita bisa memahami bahwa yang bersangkutan ternyata tidak mau berubah, dan dalam apalagi sudut pandang kita juga mungkin satu profesi ya, satu bidang, bagaimana agar menyadari bahwa kita berbeda begitu. Apakah kita harus terus ingatkan terus atau bagaimana, ada langkah-langkahnya? Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi kalau kita anggap mengajak kebaikan itu, bukan kita anggap ya, setiap kebaikan sebenarnya atau setiap ajakan kebaikan sebenarnya aktivitas dakwah ya. Maka kita bisa belajar kepada masa Rasulullah ya. Rasulullah itu kan berdakwah mengajak kebaikan pada orang itu kan bukan sekali dua kali, berkali-kali, bertahun-tahun kan gitu. Nah, tapi ada yang berhasil ya banyak, tapi juga ada yang gagal ya. Ada yang tidak berhasil. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa setiap upaya kita itu harus berhasil dan kemudian keberhasilan itu sebagai sebagai apa istilahnya ya, sebagai penanda bahwa kita sukses. Itu ya. Kita nggak bisa begitu ya. Ya, Nabi Nuh itu dakwahnya itu ke istrinya gagal, terus mau kita bilang Nabi gagal, saya berhasil, enggak. Tapi juga ternyata ada nabi yang berhasil, ada nabi yang gagal. Jadi orang menjadi baik itu sepenuhnya kehendak Allah. Tapi orang kita terus ajak menjadi baik itu sepenuhnya kita niatkan terus untuk menyeru kepada kebaikan, gitu kan. Nah itu jadi satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kemudian ternyata nggak berhasil? Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi kalau nggak berhasil jangan juga kecewa ya, karena kita sudah jelas ya, kita ini ya bukan nabi, nabi aja gagal apalagi kita. Tapi tidak berarti bahwa kita ngikutin nabi yang gagal kemudian kita berhenti kan gitu ya. Karena tugas kita itu terus mengajak persoalan orang kemudian berpindah menjadi baik itu sepenuhnya kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa harus berhasil sehingga kemudian ketika tidak berhasil kecewa. Enggak usah, ketika enggak berhasil jangan kecewa. Ya, kita masih ada kesempatan lagi untuk terus mengajak kebaikan kan. Kan dalam tanda petik ya, akumulasi pahala itu kan pada aktivitas mengajaknya. Berhasil atau tidaknya ya itu urusan Allah kan. Dalam dakwah itu disebut begini, wa ma ana illal balaghul mubin. Ya, tugas kita ini kan hanya menyampaikan saja. Persoalan orang kemudian berpindah menjadi baik ya sepenuhnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pahala karena kita mengajak, meskipun ajakan kita ini belum tentu berhasil. Tapi kita juga akan dapat pahala istiqomah karena terus menjaga diri untuk terus menjadi pengajak kebaikan. Jadi tidak ada yang sia-sia di Islam itu, bahkan ketika kita gagal. Jadi gitu ya. Tidak ada yang sia-sia. Nggak perlu cemas gitu kan. Nah, cuma pertanyaannya kan, masa kita terus begitu ya, atau gagal kita masih saja terus mengajak? Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, lakukan saja. Jadi nggak perlu menyerah, cuman ya itu harus kreatif gitu ya. Caranya ya, pendekatannya gitu, jangan 1-2 saja gitu kan. Nah, ditambah lagi tentu kita kan ada istilahnya prioritas ya di lingkungan kita ini ya. Kalau dia nggak berhasil ya bukan berarti kita udah nggak peduli sakarmu gitu, nggak juga begitu gitu ya, enggak ya. Kita
lakukan aktivitas yang lain tetap jalan gitu ya. Kecuali di situ tempat bekerja itu kan secara umum tempat bekerja kita kan tempat bekerja yang baik ya. Jadi kalaupun ada yang tidak baik itu ya variasi aja lah, itu cobaan hidup ya. Ya yang pertama ya tetap gitu, jangan kemudian satu gagal kemudian kita pindah kan gitu. Kecuali memang di situ lingkungan kerjaan yang maksiat ya. Mohon maaf ya, pabrik miras misalnya, kita tetap di situ juga ya. Kita udah salah masuk, kita udah masuk ke lumpur, malah mungkin bisa membawa kita sendiri ikut terbawa gitu ya. Iya, misalnya kan kalau misalnya kerja di radio Alsinta kan gitu ya Pak Deddy ya. Ya kan ada satu dua yang agak aneh-aneh kan normal, tapi secara umum kan baik. Yang satu dua itu ya memang sparring partner kita untuk terus dalam kebaikan kan, ya variasi hidup lah gitu. Kira-kira gitu. Gitu. Ya. Mudah-mudahan ini jadi momentum juga ya, apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana kita bisa terus belajar, bisa ngebus juga nanti di luar Ramadan pun juga tetap baik ya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Fajri ya. Baik, Pak Ustadz Fajri, mudah-mudahan dari pembahasan kita ini bisa melengkapi ya semua apa yang tadi yang kita bahas. Mudah-mudahan untuk yang tadi yang sudah bertanya, yang sudah tadi memberikan tanggapan, semoga kita tetap terjaga ya hal-hal tadi ya dalam lingkungan profesi kita tetap jaga, iman kita tetap terjaga juga. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang lebih baik lagi. Pak Ustadz Fajri, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.